Video kali ini bener-bener aneh banget. Kok bisa-bisanya ada orang yang memiliki nafsu sama mobilnya sendiri? Kayak di dunia ini masih ada kaum Hawa bro. Kok malah demennya sama mobil? Udah gitu kan dari awal Tuhan juga menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Honda Brio. Pokoknya di video kali ini gue mohon sekali untuk kalian nih buat nonton dari awal sampai terakhir, karena di sini akan gue jelasin tuntas tentang kasus ini. Gimana dia bisa bertemu dengan kekasih mobilnya, kenapa dia bisa seperti ini. Pokoknya tonton aja deh dari awal sampai terakhir. Dan kita masuk ke pembahasannya. Pada tahun 2012 ada sebuah channel televisi di Amerika bernama TLC. Dan TLC memiliki sebuah acara yang bernama My Strange Addiction, yang artinya adalah adiksi aneh saya. Dan di acara tersebut pokoknya menampilkan orang-orang yang memiliki adiksi yang aneh-aneh. Salah satu orang itu adalah Nathaniel. Jadi Nathaniel ini adalah pria berumur 27 tahun yang berkebangsaan Amerika dan tinggal di Royal, Arkansas. Tunggu, mirip siapa ya dia? Mungkin orang ini terlihat biasa aja ya, kayak ya udah Mr. Beast pada umumnya. Tapi ternyata kita harus gali lagi nih lebih dalam. Pada suatu hari, Nathaniel sedang berjalan kaki di pinggir jalan dan mungkin dia sedang ingin mencari mobil baru untuk dirinya. Sehingga dia datang ke resale lot atau sebuah tempat yang menjual mobil-mobil bekas, dan di titik itulah hidup dia berubah. Di tempat itu dia bertemu sebuah mobil berjenis Chevy Monte Carlo edisi 1998. Berwarna merah, dan pada pandangan pertama, Nathaniel langsung sangat menyukai mobil tersebut. Di sini kata menyukai ini bukan sekedar kayak, wih keren nih mobil. Bukan, tapi dia menyukai dalam artian memiliki rasa cinta terhadap mobilnya. Dan dari situ ia langsung membeli mobilnya, dan disinilah keanehan dimulai. Dari awal dia membeli mobil Chevy tersebut, ia langsung memberi nama mobil ini Chase. Dengan adanya nama mobil tersebut, ia langsung memiliki hubungan yang dalam dengan mobilnya. Jika ibarat seorang manusia, mungkin Nathaniel ini sedang bertemu perempuan pilihannya yang sangat tepat, sehingga Nathaniel langsung berkomitmen dengan keras untuk sehidup dan semati dengan Chase alias mobil Chevy tersebut. Tapi tadi gue bilang Nathaniel bertemu perempuannya ya? Ternyata gue salah guys. Kenapa gue salah? Kalian harus lihat cuplikan ini. Morning, baby. My handsome man. Tunggu. Kalau dia panggil Chase dengan kata handsome, secara nggak langsung Chase ini adalah seorang, maksudnya semobil bergender pria dong. Wah, makin rosak ini. Tapi balik lagi, seperti yang gue bilang tadi, Nathaniel dan Chase memiliki hubungan intim yang sangat kuat. Dan Nathaniel sangat berkomitmen untuk sehidup dan semati dengan Chase. Intinya dia udah sayang mati banget deh sama si Chase ini. Bahkan di masa pendekatannya, ketika Chase sedang berulang tahun di umur 1 tahun, Nathaniel memberikan sebuah hadiah yang berupa mereka jalan-jalan ke sebuah bukit dan mereka berdua menikmati alam berduaan. What the hell is this man? Guys, ini bener-bener kacau asli. Tapi sehabis ini mungkin kepala kalian akan lebih meledak. Jadi setelah momen ulang tahun tersebut, Nathaniel mengakui jika ia memiliki sebuah perasaan emosional dan seksual terhadap mobil tersebut. Dan gua gak perlu menjelaskan apa-apa yang akan terjadi. Kalian tinggal tontonin aja nih cuplikan yang akan gua kasih. Jadi ya enjoy dah guys ya tanpa gua. But I just absolutely love Chase. We always have such a good time together. Does that feel good? You're a handsome man. Love you, baby. What we do the most often is I like to lean over his fender and across his hood and do little things like that. And one of his more bold positions is for me to be underneath him. I find this part of him the most sexy just because of the subtle lines and curves. I'll give him a kiss here and just kind of caress him down the side. Cuplikan barusan terpaksa gua tonton terus-terusan demi membuat video ini. Jadi tolong pengertiannya guys. Tapi yang gua aneh di sini ya,
cuplikan barusan itu kan adalah hasil cuplikan dari sebuah media yang ngerekam dia untuk melakukan adegan tersebut. Maksud gue, jika ada kamera aja dia berani melakukan kayak begitu, apalagi gak ada kamera. Maksudnya kayak, udah. Saya tidak mau membayangkan yang lebih gila, jadi kita lanjut aja. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dia sangat mencintai sesosok Chase. Dan dari beritanya keluar aja, kan beritanya keluar di tahun 2012 ya. Nathaniel mengaku kalau udah pacaran 5 tahun bersama Chase. Itu tandanya dia sudah berpacaran dengan Chase dari tahun 2007. Kita bisa melihat kalau Nathaniel itu setia ya, walau setia sama kegilaannya. Dari berita barusan mungkin kalian bingung juga nih, sebetulnya penyebabnya tuh apa? Kenapa dia bisa menyukai sebuah mobil? Menyukainya tuh secara emosional dan seksual lagi. Kenapa hal yang sangat menyimpang ini bisa sangat-sangat terjadi? Apakah karena faktor keluarga? Kalau karena keluarga, Nathaniel besar dengan keluarga yang broken home sih. Orang tua Nathaniel ini bercerai saat Nathaniel masih kecil. Dan sepertinya sampai titik ini Nathaniel tuh terlihat dekat dengan ayahnya. Jadi mungkin ini adalah salah satu pemicunya. Tapi ternyata menurut pengakuan Nathaniel, itu bukan faktornya. Karena Nathaniel sudah mengakui penyimpangan ini ke ayahnya. Dan ayahnya dengan heran bertanya, "Apakah kamu bisa seperti ini karena ayah dan mama dulu bercerai?" Dan jawab Nathaniel, bukan karena itu. Terus apakah hal ini karena gagal dalam percintaan? Jadi di salah satu interview Nathaniel mengaku jika dia pernah mempunyai beberapa pacar pada masa lalunya. Tapi ia selalu merasa tidak cocok dan ia selalu merasa memiliki hal yang tanda kutip ya, istimewa dengan sebuah mobil. Karena Nathaniel ini memiliki sebuah ketertarikan dengan mobil itu semenjak ia masih remaja. Jadi saat masih remaja, Nathaniel suka membuat sebuah model mobil nih. Dan dari situ dia mulai menyukai sebuah mobil. Nah, sebetulnya kasus Nathaniel ini disebutkan sebagai objektofilia. Simpelnya, objektofilia adalah keadaan di mana seseorang memiliki ketertarikan secara emosional, romantis, dan seksual terhadap benda mati. Dan menurut penelitian, penyimpangan ini bisa terjadi karena beberapa faktor, kayak trauma masa kecil, terus pernah mengalami kekerasan seksual. Dan kalau dari kasus Nathaniel ini, sebetulnya dia sendiri pun mengaku kalau dia sendiri pun tidak tahu kenapa dia bisa tertarik dengan sebuah mobil. Tapi kemungkinan Nathaniel ini mengalami sebuah penyakit yang bernama autisme. Karena beberapa pakar juga mengatakan kalau orang yang mengalami objektofilia itu cenderung memiliki penyakit autisme. Jadi mungkin Nathaniel ini mengalami autisme, tapi ya autis yang mungkin gak kelihatan banget gitu. Mungkin kalian bertanya, ini kan berita tahun 2012 nih. Apa ada berita terbarunya dari Nathaniel dan kekasihnya Chase? Oh, tentu ada kawan. Jadi sepertinya berita terbaru ini tuh kayak masih baru banget, kayak sekitar tahun 2023-2004 gitulah. Jadi dengan berat hati gue ingin bilang ke kalian, jika Nathaniel dan Chase itu sudah tidak berhubungan lagi. Waduh, pasti kalian kesal dan sedih ya. Hubungan percintaan yang sangat kuat ini bisa runtuh. Kayak apakah si Chase ini selingkuh dengan Ford Mustang atau ada apa ini? Jadi ceritanya si Nathaniel dan Chase ini sedang berjalan-jalan nih. Dan entah bagaimana mereka mengalami kecelakaan yang cukup parah yang membuat Chase harus diperbaiki secara rutin. Dan suatu hari Nathaniel mulai tidak rutin untuk memperbaiki Chase. Dan Nathaniel dengan berat hati menutup Chase dengan kain dan meninggalkannya. Kayak gue kan manusia normal ya, tapi kok sedih? Tapi kenapa gue sedih? Tapi terharu aja gitu. Tapi kenapa harus terharu? Itu kan mobil doang. Ya intinya si Nathaniel itu udah gak kepikiran untuk memperbaiki Chase dan merelakannya aja gitu. Tapi di sini memang si Nathaniel ini sangat cinta dengan Chase ya. Karena ya sampai wallpaper laptopnya aja gambarnya si Chase. Bahkan kamarnya aja penuh dengan foto-foto Chase. Dan dia bener-bener nangis loh kehilangan Chase bro. Tapi tenang aja, di balik kesedihan ini Nathaniel sudah menemukan cinta yang barunya, yaitu mobil hitam ini yang ia beri nama Lex. Ya intinya dia sudah move on dari Chase ya. Walau pasti di hatinya masih tersimpan bahwa Chase lah mantan terindah sang Nathaniel. Karena ya gitu, udah pernah bersetubuh.
Guys, ada sebuah pesan yang ingin gue beri kepada kalian. Tolong, jika anak kalian butuh sebuah perhatian, jangan dicuekin. Dan di Indonesia tuh suka ngerasa tabu dan ngerasa gak biasa untuk menjelaskan sebuah sex education. Karena kayak kesannya jorok gitu lah kalau gue bahas hal-hal tersebut. Padahal sebenarnya penting banget buat bahas hal tersebut ke anak kalian di umur yang cukup tapi ya. Soalnya ya kalau nggak dijelasin apa-apa, nanti anak kalian bakal liar. Mereka nggak tahu standarnya seperti apa, mereka nggak tahu seperti apa yang benar. Ya contohnya kasus Nathaniel ini. Gua rasa ini bisa terjadi juga karena ya kurang edukasi gitu. Jadi ya Nathaniel keburu memiliki perasaan yang tanda kutip aneh. Yaudah segitu aja video pembahasan kali ini. Nextnya kalian mau bahas apa lagi nih? Apakah kalian pengen gua bahas kasus-kasus objektofilia yang lainnya? Karena selama gua riset soal Nathaniel ini, ternyata banyak banget kasus yang lain. Kayak ada orang nikahin tembok Berlin, ada yang nikah sama menara Eiffel, ada juga yang cinta sama pagar, literally pagar. Yaudah, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Yaudah, bye-bye guys.